Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini pada kelas statistika 2, kita akan membahas tentang pendugaan parameter. Nah, adapun outline pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan membahas pengertian penduga parameter. Yang kedua adalah jenis penduga parameter, dan yang ketiga adalah sifat penduga parameter. Jadi kita masuk yang pertama, pengertian penduga parameter. Pendugaan parameter populasi secara statistik merupakan keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Jadi pendugaan ini diambil sampel untuk dianalisis sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi. Jadi dari pengertian ini kita dapat simpulkan bahwa statistik sampel itu digunakan untuk menduga suatu parameter populasi. Kita mereview kembali tentang apa itu populasi, apa itu contoh. Jadi populasi itu cirinya parameter. Contoh itu cirinya adalah statistik. Jadi statistik contoh ini, jadi statistik ini digunakan untuk menduga nilai parameter populasi. Nah, untuk menduga nilai tengah dari populasi yang biasa disimbolkan dengan mu, itu kita gunakan rataan. Jadi rataan dari contoh yang biasa disimbolkan X bar. Jadi rataan itu digunakan untuk menduga nilai tengah populasi. Sedangkan simpangan baku yang biasa disimbolkan S, yaitu simpangan baku contoh, digunakan untuk menduga simpangan baku populasi yang biasa disimbolkan sigma. Sedangkan proporsi pada contoh itu digunakan untuk menduga proporsi populasi yang disimbolkan Pi. Jadi ini itu kita bacanya Pi. Nah, semua anggota populasi umumnya tidak bisa diperoleh. Kenapa demikian? Karena jumlah populasi itu banyak. Jadi, parameternya itu tidak diketahui. Nah, suatu contoh diambil dari sebagian anggota populasi. Jadi, contoh saja yang diambil dari anggota populasi. Oleh karena itu, statistiklah yang digunakan sebagai penduga parameter. Untuk lebih jelasnya, membedakan antara populasi dan contoh, Ibu kasih ilustrasi seperti ini. Misalkan ini adalah seluruh populasi. Nah, dan sini ada contoh. Jadi, contoh itu bagian dari populasi. Nah, misalkan ini populasinya itu adalah mahasiswa YIN Palangkaraya. Sedangkan dalam penelitian kita hanya mengambil mahasiswa Febi untuk diteliti. Jadi mahasiswa Febi itu termasuk contoh. Nah, mahasiswa Febi itu adalah bagian dari seluruh mahasiswa YIN Palangkaraya. Ibu simpulkan ini adalah populasi dan ini adalah contoh. Nah, suatu statistik diperoleh sebagai penduga titik parameter. Nah, namun suatu statistik tidak selalu bernilai sama persis dengan parameter, sehingga lebih disukai dalam suatu selang yang disebut penduga selang. Nah, bagaimana mendapatkan penduga selang? Ya, kita perhatikan dulu, setiap pengambilan contoh yang berbeda akan menghasilkan statistik yang berbeda. Mengapa demikian? Karena contoh itu diambil secara acak. Jadi, contoh itu diambil secara acak. Nah, sehingga statistik itu merupakan sebuah peubah acak. Jadi, memiliki sebaran peluang. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa selang penduga. Jadi, selang suatu penduga itu didapatkan dari sebaran peluang peubah acak suatu statistik. Nah, berikut adalah jenis pendugaan parameter statistik. Yang pertama adalah pendugaan titik yang tadi sudah kita singgung sedikit ya.
pendugaan titik, dan yang kedua adalah pendugaan selang. Nah, pendugaan nilai populasi atas dasar satu nilai dari sampel. Jadi hanya ada satu nilai dari sampel. Cara pendugaan atas dasar satu nilai ini sangat sederhana. Namun nilai penduga yang demikian sulit untuk dapat identik dengan parameter yang diduga. Misalkan kita ingin menduga nilai rata-rata nilai ujian statistik. Jadi nilai rata-rata ujian statistik mahasiswa FEBI. Namun kita hanya mengambil perwakilan dari kelas statistik 2. Nah, dari statistik 2 kita mendapatkan rata-rata nilai ujiannya itu adalah 70. Jadi kita dari nilai ini kita menyimpulkan bahwa rata-rata seluruh mahasiswa FEBI itu nilainya 70. Nah, itu karena satu nilai makanya sulit untuk dapat identik dengan parameter yang diduga. Jadi lebih disukai menggunakan pendugaan selang. Suatu pendugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval, jadi suatu selang. Di dalam interval di mana diharapkan keyakinan tertentu parameter tersebut terletak. Hasil dari pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Nah, pendugaan interval akan memberikan nilai parameter dalam suatu interval dan bukan nilai tunggal. Jadi bukan nilai tunggal. Misalkan yang dengan contoh yang sama, untuk menduga nilai rata-rata seluruh mahasiswa FEBI, jadi kita hanya mengambil kelas statistik 2 ya, kita mendapatkan interval rata-ratanya itu adalah 65 sampai dengan 75. Jadi sampai dengan 75. Nah, ini banyak nilai, bisa jadi 66, 67, 68 sampai dengan 74. Nah, inilah dinamakan penduga selang, banyak nilai dalam sini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu berikan contoh lagi. Pendugaan titik, data taksiran tinggi rata-rata mahasiswa FEBI diperoleh 163 cm. Ini kita ambil contoh ya, kita mendapatkan 163 cm. Nah, jika nilai ini digunakan untuk menaksir tinggi rata-rata, maka 163 ini adalah titik taksiran untuk rata-rata seluruh tinggi mahasiswa rata-rata tinggi seluruh mahasiswa FEBI IAIN. Nah, sedangkan penduga selang itu, misalkan taksiran tinggi rata-rata mahasiswa FEBI adalah antara 155 sampai 170. Jadi di sini ada selang. Di sini ada selangnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Untuk penduga titik, misalkan untuk menduga rata-rata berat badan kelompok kelas statistik, diambil 5 orang mahasiswa sebagai sampel yang masing-masing mewakili kelompok yang berbeda. Jadi kita hanya mengambil 5 orang mahasiswa sebagai contohnya. Kita mendapatkan ini nilai berat badannya dan kita menggunakan X bar. Jadi menggunakan rataan contoh. Nah, di mana rumusnya itu adalah sigma X bagi N. Sigma itu adalah penjumlahan dan N itu adalah jumlah contohnya, jumlah sampelnya. Nah, jadi di sini dimasukkan nilainya, dijumlahkan bagi 5 itu dapat 64. Dari nilai ini kita dapat simpulkan bahwa pendugaan untuk rata-rata berat badan semua kelompok kelas statistik itu adalah 64 kilo. Jadi walaupun hanya mengambil 5 sampel atau 5 contoh, kita dapat menyimpulkan untuk semua. Nah, mungkin cukup jelas ya. Yang kedua adalah pendugaan selang. Jadi, pendugaan selang itu kita menggunakan selang kepercayaannya 1 min alfa kali 100% bagi mu. Di mana rumusnya itu adalah X bar plus minus margin of error. Nah, margin of error ini kita lihat dulu apakah ragam
populasinya diketahui atau enggak diketahui. Nah, ketika diketahui, kita akan menggunakan uji Z. Jadi, Z alfa per 2 dikalikan dengan ini, simpangan baku populasi dibagi dengan akar N. Ketika ragam tidak diketahui, namun N-nya itu lebih kecil 30. Nah, kita menggunakan uji T, di mana karena ragam tidak diketahui, makanya kita menggunakan simpangan baku contoh. Jadi, seperti ini. Nah, berbeda halnya dengan ragam tidak diketahui namun N-nya lebih besar sama dengan 30. Ya, kita menggunakan uji Z. Jadi, Z alfa per 2 karena ragamnya tidak diketahui tetap menggunakan simpangan baku contoh. Sudah paham ya? Untuk lebih pahamnya, Ibu sajikan dalam ringkasan seperti ini. Jadi tadi ada unsur plus minus, jadi begini urutannya, di sini minus, di sini plus. Jadi ini sama ya, X bar dikurang Z alfa per 2 dikali simpangan baku per akar N. Ini sama di sini, yang membedakan adalah plus dan minusnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk uji T itu, karena tadi misalkan ragamnya tidak diketahui N-nya kecil, menggunakan uji T. Nah, uji T itu memerlukan derajat bebas, jadi derajat bebasnya itu adalah N-1. Nah, kenapa Ibu berikan tanda merah ini? Karena rumus yang ini itu bisa berubah tergantung jumlah populasinya terbatas atau tidak terbatas. Nah, bagaimana mengetahuinya? Kita lihat untuk populasi yang tidak terbatas itu adalah ketika jumlah contoh dibagi dengan jumlah populasi itu lebih kecil 0,05. Jadi menggunakan rumus yang ini, yang tadi ini tetap jika tidak terbatas. Namun jika populasinya terbatas, misalkan jumlah contoh dibagi jumlah populasi lebih besar 0,05, ya kita menggunakan rumus yang ini. Jadi ini diganti dengan yang ini. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, suatu penduga dikatakan terbaik jika memiliki sifat yang pertama, tak bias. Nah, bagaimana itu tak bias? Jadi nilai harapan penduga statistik itu sama dengan nilai parameternya. Nah, yang kedua adalah efisien, yaitu di antara penduga yang ragamnya paling kecil. Yang ketiga adalah konsisten. Semakin besar ukuran contoh, maka ragam penduga makin kecil. Untuk lebih jelasnya mengenai sifat penduga ini, kita lihat ilustrasinya seperti ini. Nah, ini merupakan penduga bersifat tidak bias. Mengapa demikian? Karena di sini nilai harapannya itu sama dengan nilai parameternya. Nah, di sini penduga bersifat bias karena nilai harapannya itu tidak sama dengan nilai parameternya. Nah, yang sifat kedua itu adalah ragam kecil. Jadi kita bandingkan di sini. Yang mempunyai ragam kecil itu adalah yang warna kuning. Ini semakin masuk seperti ini, itu ragamnya semakin kecil. Jika melebar seperti ini, itu ragamnya besar. Jadi penduga yang baik itu adalah ini. Ketika kita membandingkan ya, mana penduga yang baik, ya ini. Nah, konsisten, yang ketiga konsisten. Semakin besar N, jadi semakin kecil ragamnya. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa ketika semakin besar jumlah contoh yang kita ambil, itu ragamnya semakin kecil. Nah, itu bisa dikatakan penduga yang baik jika kejadiannya seperti itu. Nah, contoh kasus, kita masuk contoh kasus yang pertama. Jika simpangan baku populasinya diketahui. Jadi di sini penggunaan paket internet per bulan di kalangan mahasiswa diketahui menyebar normal.
dengan simpangan baku 2,5 giga. Jadi simpangan baku populasi ya 2,5. Tentukan selang kepercayaan 95%, jadi alfanya 0,05 bagi rata-rata paket internet yang dihabiskan mahasiswa per bulan. Nah, bila suatu contoh acak 36 mahasiswa, jadi contoh acak. Contohnya diambil acak. Jadi jumlah contoh 36. Menghabiskan paket internet rata-rata 10 giga. Jadi X-barnya ya rataan contoh sama dengan 10. Nah, kita menggunakan rumus yang ini, di mana mu itu X-bar plus minus Z alfa per 2 dikali simpangan baku populasi dibagi akar N. Kita substitusi masuk nilainya X-bar 10. Ini alfanya 0,05 bagi 2 dapat ini. Disubstitusikan semuanya dan berdasarkan tabel Z 0,025 itu adalah nilainya 1,96 dikalikan dengan hasil pembagian ini dan mendapatkan hasil 0,816. Jadi karena plus minus yang tadi di mana sebelah kiri itu adalah minus dan di sini adalah plus, jadi 10 dikurang 0,816 itu dapat 9,183 dan 10 tambah 0,816 itu sama dengan 10,816. Jadi berdasarkan interval ini kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan paket internet per bulan di kalangan mahasiswa adalah, jadi rata-ratanya itu, rata-rata penggunaan seluruh mahasiswa itu per bulan 9,183 giga sampai dengan 10,81 giga, 816 giga dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, yang kedua, kita bisa lihat bahwa di sini adalah sigmanya atau simpangan baku populasi tidak diketahui. Sini suatu survei dilakukan untuk mengetahui rata-rata keuntungan penjualan baju batik motif Kalteng secara online di suatu marketplace. Diambil secara acak, jadi ini adalah contoh acak 29 toko online penjual baju batik motif Kalteng. Nah, dengan rata-rata keuntungan per bulan sebesar 5 juta rupiah dan simpangan bakunya 1,5 juta rupiah. Nah, simpangan baku ini, perhatikan ini adalah simpangan baku contoh. Nah, buatlah selang kepercayaan 95% bagi rata-rata keuntungan seluruh toko online penjual baju batik motif Kalteng di marketplace tersebut. Nah, perlu Ibu ingatkan atau sarankan jika ingin membedakan simpangan baku contoh dan populasi, lihat saja biasanya umumnya simpangan baku contoh itu berada di akhir paragraf atau di tengah-tengah, sedangkan untuk simpangan baku populasinya itu di awal kalimat. Nah, tapi harus dipahami juga konteks dari kasus tersebut. Nah, di sini diketahui N-nya itu 29, jadi jumlah contohnya 29, rataan contohnya adalah 5, simpangan baku contoh 1,5, alfanya itu, jadi tingkat kepercayaannya 95%, itu 0,05. Nah, di sini karena simpangan baku populasinya tidak diketahui dan N-nya itu lebih kecil 30, kita menggunakan rumus ini. Nah, perlu diketahui bahwa yang tadi itu adalah populasinya terbatas atau tidak terbatas. Nah, di sini tadi yang N bagi N. Jadi, ketika jumlah populasinya tidak diketahui, N-nya tidak diketahui, jadi kita anggap populasinya itu tidak terbatas. Jadi, menggunakan rumus yang ini. Nah, di sini kita
Masukkan rumusnya, X bar dikurang T alfa per 2 S per akar N lebih kecil dari mu. Mu ini adalah dugaan parameter lebih kecil X bar plus T per alfa per 2 dikali S, ini simpangan baku contoh, per akar N. Jadi kita substitusi semuanya, X barnya 5, T alfa per 2 0,05 dibagi 2 0,025. Nah, untuk uji T 0,025 dengan derajat bebasnya itu adalah N kurang 1, kita lihat di tabelnya seperti ini. Def-nya itu N kurang 1, 29 kurang 1 sama dengan 28. Jadi kita lihat di sini derajat bebasnya 28 dan alfanya 0,025. Jadi nilai T-nya itu, tabelnya itu 2,0484. Di sini kita masukkan. Hasil pembagian ini adalah 0,279. Ini sama saja nilainya ya. Yang membedakan minus ini plus. Nah, ketika ini dikurangkan, kita menghasilkan ini, dan ini dijumlahkan menghasilkan ini. Nah, dari selang ini kita dapat simpulkan bahwa dugaan rata-rata keuntungan berkisar antara 4,43 juta sampai dengan 5,57 juta per bulan dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, sudah cukup mengerti ya. Jika masih ada yang belum dimengerti, kita akan move ke WA Group. Nah, ini itu adalah ringkasan nilai Z. Jadi ini adalah ringkasan nilai Z. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.